Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris guys, yaitu Simple Present Tense. Oke, sebelum Kak Dedi membahas mengenai simple present tense, Kak Dedi akan bahas terlebih dahulu gambaran umum tentang tenses, biar kalian lebih bisa memahami makna dari setiap tenses. Jadi guys, di bahasa Inggris itu ada istilah tenses, digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan, peristiwa, kejadian, ataupun kondisi, situasi, ataupun keadaan yang terjadi pada suatu waktu. Nah, berkenaan dengan waktu, ada 3 kategori waktu guys yang perlu kalian pahami. Pertama, ketika kegiatan atau kondisinya terjadi pada masa lampau, namanya past. Ketika kegiatan atau kondisinya terjadi saat ini atau masih berlaku sampai saat ini, namanya present. Dan ketika kegiatannya atau kondisinya masih berupa rencana, artinya belum dilaksanakan, maka keterangan waktunya future. Nah, contohnya saja ada tenses simple present tense, ada keterangan waktunya present. Simple past tense, ada keterangan waktunya past. Future tense, ada kata future. Di setiap tenses pasti ada ketiga istilah ini guys, present, past, future. Oke, balik lagi ke simple present tense. Simple present tense, di sini ada kata present, guys. Menyatakan bahwa keadaan, kondisi, peristiwa atau kegiatannya itu masih berlaku sampai saat ini. There are 3 functions of simple present tense. First, stating habitual action. Habitual action itu kebiasaan, guys. Jadi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan terus-menerus. Misal, kalian pergi ke sekolah setiap hari dan setiap hari kalian melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu namanya kebiasaan. Berikutnya, simple present tense is used to state about general truth. Jadi digunakan untuk menyatakan kebenaran yang berlaku umum. Kebenaran yang diketahui oleh semua orang atau banyak orang guys. Misal, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, setiap orang pasti tahu bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Atau contoh yang lainnya guys, api panas. Semua orang pasti tahu bahwa api itu panas. Nah, itu yang dinamakan dengan general truth. Oke, and the last one. Simple present tense is used to state fact. Jadi digunakan untuk menyatakan fakta, kenyataan. Nah, bedanya dengan general truth, kalau fact itu kenyataan yang diketahui tidak oleh semua orang, hanya sebagian orang saja. Misalkan gini guys, Kak Dedi memiliki 4 orang anak. Apakah semua orang tahu bahwa Kak Dedi ini memiliki 4 orang anak? Kan enggak. Nah, seperti itu guys. Atau Kak Dedi adalah seorang guru. Apakah semua orang di dunia ini tahu bahwa Kak Dedi adalah guru? Kan enggak juga. Simple present tense is divided into 2 types of sentences guys. Verbal sentence and non-verbal sentence. Okay, first of all, I'd like to explain about verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya mengandung atau menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas, guys. Jadi ada penggunaan kata kerja. Verb. Untuk subjek I, you, we, they, saya, kamu atau kalian, kami atau kita, mereka. Untuk bentuk kalimat positif atau afirmatif, gunakan kata kerja bentuk pertama guys, atau bentuk present. Kemudian untuk bentuk kalimat negatifnya, gunakan negasi do not atau don't. Diikuti kata kerja pertama atau bentuk present. And for interrogative sentence, untuk bentuk kalimat tanya, gunakan kata tanya
do, kemudian subjek, dan diikuti kata kerja pertama, guys. Oke, sementara untuk subjek, she, dia seorang perempuan, kemudian he, dia seorang laki-laki, dan it menggantikan benda selain manusia, bisa itu tumbuhan, hewan, maupun benda mati yang jumlahnya satu. Kata gantinya it. Untuk bentuk kalimat positifnya, gunakan kata kerja pertama atau bentuk present dengan penambahan huruf s atau is di akhir kata kerjanya, guys. Untuk bentuk negatifnya, gunakan kata does not atau kalau disingkat doesn't. Diikuti kata kerja pertama dasar, base verb, tidak ditambahkan s karena s-nya udah ada di sini, guys. Dan untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, gunakan kata tanya, does, diikuti kata kerja pertama tanpa s atau is, guys, karena sudah ada di kata tanyanya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, di sini ada penambahan huruf s dan is. Nah, apa sih yang membedakannya? Oke, Kak Dede akan jelaskan dulu penggunaan atau penambahan huruf is di kata kerja bentuk present. Kata kerja yang ditambahkan is diantaranya adalah kata kerja yang huruf akhirnya itu diakhiri huruf o, guys. Diantaranya ya, contoh, go, berubah menjadi goes. Atau do, berubah menjadi does. Kemudian, kata kerja yang berakhiran huruf y. Contoh, study. Huruf y-nya diganti dulu dengan huruf i, kemudian tambahkan es, guys. Oke, next. Kata kerja yang berakhiran huruf s. Contoh, pass. Jadi, passes. Oke, next. Kata kerja yang berakhiran huruf sh. For example, wash. Mencuci, ditambahkan is, guys. Washes. Oke, next. Kata kerja berakhiran huruf ch. Contoh, watch. Menonton menjadi watches. Atau teach, teaches. Kata kerja yang berakhiran x, for example, fix, memperbaiki, menjadi fixes. Ada beberapa kata yang biasanya menandakan bahwa kalimat tersebut adalah simple present tense, yaitu adanya penggunaan adverb of frequency. Always artinya selalu. Usually artinya biasanya. Often artinya sering, atau bisa juga menggunakan kata frequently. Seldom atau rarely artinya jarang. Sometimes, kadang-kadang. Every, setiap. Never, tidak pernah. Ever, pernah. Oke, contoh penggunaan kalimatnya, guys. Misal, mereka selalu pergi ke Jakarta sekali dalam sebulan. Artinya dalam sebulan mereka pergi ke Jakarta sekali, guys.
They always go to Jakarta once in a month. Oke, coba perhatikan guys, karena subjek yang digunakan di sini adalah they, mereka, artinya apa ya? Ini menyebut orang ketiga jamak guys, lebih dari satu. Maka kata kerja yang digunakannya bentuk present atau base verb guys. Go. Oke, go to Jakarta once in a month. They always go to Jakarta once in a month. Oke, contoh yang lainnya guys. Nani jarang mengunjungi pamannya. Nani seldom visits her uncle. Coba perhatikan, karena subjek yang digunakan di sini adalah Nani, kata gantinya adalah she, dia seorang perempuan, maka untuk bentuk kalimat positif, kata kerja yang digunakannya ada penambahan s guys. Nani seldom visits her uncle. Nani jarang mengunjungi pamannya. Oke, karena dia akan kasih contoh lengkap untuk bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanyanya. They study math every night. Mereka belajar matematika setiap malam. Subjek yang digunakan di sini they, maka kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama dasar, base verb. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat bentuk negatif guys. Mereka tidak belajar matematika setiap malam. Mungkin mereka belajar matematikanya ya sepekan 3 kali misal guys. Jadinya they, oke, karena subjeknya they, untuk bentuk kalimat negatifnya pakai negasi do not atau kalau disingkat don't. Diikuti kata kerja pertama dasar guys. They don't study math every night. Oke, kita ubah lagi menjadi bentuk kalimat tanya, interrogative sentence. Karena subjeknya they, maka kata tanya yang digunakan di sini adalah do. Do they study math every night? Apakah mereka belajar matematika setiap malam? Nah, kalau jawabannya ya, ini tinggal dibalik aja guys. Jadinya yes, they do. Kalau jawabannya tidak, no, they don't. Oke, itu penggunaan verbal sentence untuk kalimat are you with they. Ini KDD ambil contoh subjeknya they. Berikutnya KDD akan kasih contoh kalimat untuk penggunaan subjek she, he, it. Intan reads a novel every day. Oke, ini bentuk kalimat positifnya guys. Subjek yang digunakan di kalimat ini adalah Intan. Intan seorang perempuan, kata ganti yang digunakannya adalah she. Maka, untuk bentuk kalimat positifnya guys, gunakan kata kerja pertama dengan penambahan s atau is. Ini tergantung kata kerjanya ya. Tadi udah kada dijelaskan penggunaannya. Oke, kata kerja yang digunakan di sini read. Karena subjeknya Intan, kata gantinya she, maka jangan lupa tambahkan huruf s di akhir kata kerjanya guys. Oke, let's change into a negative form. Kita ubah menjadi bentuk kalimat negatif. Oke, karena kata gantinya she, bentuk kalimat negatifnya gunakan negasi does not atau doesn't. Oke, Intan doesn't read. Jangan tambahkan S lagi di akhir kata kerjanya guys, karena huruf S-nya sudah ada di bentuk negasinya, doesn't. Intan doesn't read a novel every day. Intan tidak membaca novel setiap hari. Oke, kita ubah lagi menjadi bentuk kalimat tanya guys. Oke, subjeknya Intan, kata gantinya she, maka dibentuk kalimat tanya interrogative sentence gunakan kata tanya does.
Does Intan read a novel every day? Oke, kata tanyanya does. Di kata kerjanya jangan tambahkan huruf S lagi guys, karena sudah ada di kata tanyanya, does. Oke, kalau jawabannya ya, tinggal dibalik saja. Yes, she does. Kalau jawabannya tidak, no, she doesn't. Oke, nah di sini karena Intan, maka jangan tuliskan di sininya yes, Intan does, tapi pakai kata ganti sebagai subjek guys. Are you with they, she, he, it. Karena Intan seorang perempuan, kata gantinya adalah she. Yes, she does. No, she doesn't. Oke, itu penggunaan simple present tense untuk kalimat verbal. Kalimat yang di dalamnya menyatakan suatu tindakan, kegiatan, atau aktivitas sehingga ada penggunaan kata kerjanya. Berikutnya akan kalian dijelaskan penggunaan non-verbal sentence in simple present tense. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang di dalamnya menyatakan kegiatan, kondisi, atau situasi guys. Sehingga di kalimat non-verbal tidak ada penggunaan kata kerja. Oke. Setelah subjek diikuti to be guys. To be yang digunakan di simple present tense ada 3, yaitu are, am, is. Are digunakan untuk subjek you, we, they. Am digunakan untuk subjek I. Is digunakan untuk subjek she, he, it. Menggantikan orang ketiga tunggal guys. Oke, Kak Dedi kasih contoh kalimatnya. Misal, Kak Dedi adalah seorang guru. Nah, sampai saat ini emang Kak Dedi masih sebagai seorang guru guys. Jadi untuk menyatakan kalimat tersebut gunakan simple present tense. Masih berlaku sampai saat ini. Oke, Kak Dedi kata gantinya adalah he, menggantikan seorang laki-laki. Karena he, maka to be yang digunakannya adalah is. Kak Dedi is a teacher. Kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif guys. Jadinya Kak Dedi bukanlah seorang guru. Nah, untuk mengubah bentuk kalimat nonverbal menjadi bentuk negatif, maka tinggal tambahkan saja kata not guys. Setelah to be, are, am, dan is-nya. Are not, aren't. Am not, is not, isn't. Kak Dedi is not, kalau mau disingkat jadinya isn't a teacher. Kak Dedi isn't a teacher. Kita ubah menjadi bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Apakah Kak Dedi seorang guru? Nah, untuk mengubah kalimat menjadi bentuk tanya atau interrogative sentence, tempatkan to be, are, am, dan is di awal kalimat guys, sebelum subjek. Is Kak Dedi a teacher? Apakah Kak Dedi seorang guru? Kalau jawabannya ya, tinggal dibalik aja guys. Tapi untuk nama orang misalkan ya, itu harus dikonversikan atau diubah menjadi kata ganti sebagai subjek. Menjadi I, you, we, they, she, he, atau it. Karena Kak Dedi seorang laki-laki, kata gantinya adalah he. Yes, he is. Kalau jawabannya tidak, no, he isn't. No, he is not. Oke, itu penggunaan bentuk non-verbal.
Oke, gimana guys penjelasannya? Mudah dipahami kan? Oke, berikutnya Kak Dede akan kasih kalian beberapa soal latihan guys. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Di sini ada dua tipe soal guys yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Tipe soal yang pertama ini kita disuruh untuk memilih ya jawaban mana yang tepat di antara jawaban yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, bentuk yang kedua, kita diminta untuk mengubah kalimat yang awalnya positif menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, kita kerjakan dulu bareng-bareng. Latihan soal yang pertama, guys. My family, bla bla bla, a very happy family. Nah, di sini my family, keluarga saya. Nah, ini harus tahu dulu kata gantinya, guys, biar bisa menentukan secara tepat to be yang digunakannya. My family, keluarga saya itu seperti grup guys atau tim. Nah, ini dihitungnya satu. Kata gantinya it, maka to be yang digunakannya adalah is. Gitu guys. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa di sini tidak ada penggunaan kata kerja? Karena kalimat nomor satu ini termasuk kalimat non-verbal atau kalimat yang menyatakan kondisi, keadaan, atau situasi. Makanya tidak digunakan kata kerja guys. My family is a very happy family. Okay, next, number 2. My brother usually blah 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 a bath at 5 every morning. Saudara laki-laki saya biasanya mandi setiap pukul 5 setiap pagi. Di sini ada dua pilihan guys. Take, takes. Nah, kata kerja tanpa akhiran S dan kata kerja dengan akhiran S. Masih ingat kan penggunaannya? Kita lihat dulu subjeknya. Di sini ada my brother. Saudara laki-laki saya, seorang. Berarti kata gantinya adalah he. Maka kata kerja yang digunakan jika kalimatnya positif, dan ini kalimat positif guys, maka kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama dengan penambahan S atau IS. So, the answer for number 2 is takes. My brother usually takes a bath at 5 every morning. Okay, next, number 3. I blah 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 sure that you will like it. Saya yakin bahwa kamu akan menyukainya. Oke, ini subjek yang digunakannya adalah I, maka to be yang digunakannya, masih ingat guys? Pasangannya adalah am. I am sure that you will like it. Saya yakin bahwa kamu akan menyukainya. Next, number 4. My father and my mother blah 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 the car. Ayah dan ibu saya titik-titik mobil. Nah, di sini ada kata wash atau washes, mencuci. Oke, perhatikan dulu subjek yang digunakan di kalimat nomor 4, guys. My father and my mother. Kata gantinya adalah mereka. Bahasa Inggrisnya they. Nah, ini termasuk kalimat verbal karena ada penggunaan kata kerja menyatakan kegiatan. Kalau kata ganti yang digunakannya adalah they, maka kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama tanpa penambahan S ataupun IS. My father and my mother wash the car. The last, Monita doesn't blah 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 the dance club. Nah, ini bentuknya negatif guys, ada kata doesn't atau kalau tidak disingkat does not. Oke, kata kerja yang digunakannya karena huruf S-nya udah ada di bentuk negasinya, maka jawabannya adalah kata kerja pertama bentuk present tanpa penambahan S ataupun IS. Monita doesn't join the dance club. Oke, berikutnya ke latihan yang kedua guys. Kita akan ubah kalimat bentuk positif ini menjadi bentuk negatif dan kalimat tanya. Nasya buys a novel every weekend. Nasya membeli sebuah novel setiap akhir pekan. Wah, ini berarti Nasya ini hobi membaca novel guys. Setiap pekan dia beli novel. Oke, coba perhatikan subjek yang digunakan di sini adalah Nasya. Kata gantinya berarti she. Dia seorang perempuan. Maka kata kerja yang digunakannya di bentuk positif
pakai akhiran S guys. Nah, kita ubah menjadi bentuk kalimat negatif guys. Jadinya Nasya tidak membeli sebuah novel setiap akhir pekan. Nasya, oke, karena subjeknya she, maka bentuk negasinya menggunakan kata apa guys? Masih ingat? Don't ataukah doesn't? Oke, jawabannya adalah doesn't. Nasya doesn't buy. Jangan ditambahkan S ya, karena huruf S-nya sudah ada di kata doesn't. Nasya doesn't buy a novel every weekend. Oke, next, let's change into interrogative sentence. Apakah Nasya membeli sebuah novel setiap akhir pekan? Kata tanya yang digunakannya adalah, masih ingat guys, do ataukah does? Karena subjek yang digunakannya adalah Nasya, kata gantinya she, maka kata tanya yang digunakannya adalah does. Kata kerjanya gunakan bentuk present atau bentuk pertama tanpa penambahan S guys, karena udah ada di sini. Does Nasya buy a novel every weekend? Okay, that's all for number 1 guys. Now number 2. Arya is the main vocal of the group. Arya adalah vokalis utama di grup tersebut. Oke, nah di sini tidak ada kata kerja karena emang kalimatnya bentuk nonverbal guys, tidak menyatakan kegiatan, melainkan menyatakan kondisi keadaan ataupun situasi. Area is, nah karena subjeknya area, ini area itu laki-laki atau perempuan ya. Kalau misalkan perempuan berarti she, kalau laki-laki he. Nah, to be yang digunakannya sama ya, is. Kita ubah menjadi kalimat bentuk negatif. Untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif, tinggal tambahkan kata not saja guys setelah to be-nya. Jadinya area is not, atau kalau mau disingkat jadinya area isn't. Arya isn't the main vocal of the group. Arya bukanlah vokalis utama di grup tersebut. Oke, terakhir kita ubah kalimatnya menjadi bentuk kalimat tanya. Apakah Arya vokalis utama di grup tersebut? Alihkan atau pindahkan to be-nya ke awal kalimat guys, sebelum subjek. Jadinya is, kemudian ikuti subjeknya. Is Arya the main vocal of the group? Oke, semua soal sudah kita selesaikan guys. Gimana dengan penjelasannya? Mudah dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini guys, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang pertama kali menyaksikan video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video-video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. See you in the next video. Bye.